Ya, baik, bagi siswa-siswa kelas 10 hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran yang berikut. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan definisi nilai mutlak, maka hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat nilai mutlak. Ya, jadi sebelum kita lanjut pada sifat-sifat nilai mutlak, kita coba merefresh sedikit materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengertian dan definisi nilai mutlak. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah tahu bahwa pengertian dari nilai mutlak sendiri itu adalah jarak bilangan tertentu dari titik nol pada garis bilangan. Nah, tetapi yang ditekankan adalah, atau yang perlu kalian ingat selalu, bahwa yang namanya nilai mutlak itu dia berkaitan dengan konsep jarak, yaitu nilai mutlak dari semua bilangan selalu bernilai positif. Jadi nilai mutlak dari baik bilangan negatif maupun bilangan positif, nilainya selalu bernilai positif. Hasil mutlaknya selalu bernilai positif atau nol. Nah, ini yang harus diingat, yaitu nilai mutlak sebuah bilangan itu selalu bernilai positif atau nol. Nah, contohnya kemarin misalnya pertemuan yang lalu ya, misalnya nilai mutlak 3 hasilnya 3 ya, selalu positif. Nah, nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3 juga selalu positif. Nah, walaupun kalau pertemuan kemarin negatif 3, kenapa hasilnya 3? Karena kita menambahkan negatif di depan negatif 3 itu sendiri, sehingga negatif dari negatif 3 itu hasilnya menjadi positif 3 atau 3. Nah, atau misalnya nilai mutlak dari 1/2, hasilnya 1/2. Nah, kemudian nilai mutlak dari negatif 1/3, hasilnya sama dengan 1/3. Nilai mutlak dari negatif 0,7 hasilnya sama dengan 0,7. Dan nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan dari contoh-contoh yang ada, nilai mutlak dari setiap bilangan, baik bilangan positif maupun bilangan negatif, selalu bernilai positif atau 0, yaitu nilai mutlak dari 0 sendiri yang bernilai 0 ya. Jadi intinya adalah nilai mutlak dari sebuah bilangan itu selalu bernilai positif, baik itu bilangan negatif, bilangan positif atau 0 ya. Nilai hasil mutlaknya selalu bernilai positif atau 0 ya. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sifat-sifat nilai mutlak sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa, tetapi yang akan kita bahas hanya beberapa, dan yang kita bahas yaitu sifat-sifat yang penting dan juga yang akan menjadi dasar untuk kita lanjut ke materi-materi yang berikut, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita akan coba lihat beberapa sifat yang ada. Jadi kalau jika A, B elemen real, jadi jika A dan B itu bilangan real, maka berlaku sifat yang pertama, nilai mutlak A lebih dari atau sama dengan 0. Nah, yang kedua, nilai mutlak negatif A sama dengan nilai mutlak A. Yang ketiga, nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Kemudian yang keempat, nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Yang kelima, nilai mutlak A sama dengan B jika dan hanya jika, notasi ini kita baca jika dan hanya jika. Jadi nilai mutlak A sama dengan B jika dan hanya jika A sama dengan B atau A sama dengan negatif B.
Yang keenam, nilai mutlak A kurang dari sama dengan B jika dan hanya jika negatif B kurang dari atau sama dengan A, kurang dari atau sama dengan B, di mana B lebih dari 0. Yang ketujuh, nilai mutlak A lebih dari atau sama dengan B jika dan hanya jika A kurang dari atau sama dengan negatif B atau A lebih dari atau sama dengan B. Nah, kita akan mencoba membahas sifat-sifat yang ada. Untuk pembuktiannya kita tidak akan bahas di pertemuan kali ini, tapi kita akan mencoba melihat penggunaan dari sifat-sifat yang ada. Nah, yang pertama sifat yang ke-1 yaitu nilai mutlak A lebih dari sama dengan 0. Nah, sifat ini artinya bahwa nilai mutlak dari setiap bilangan itu selalu positif. Jadi lebih dari atau sama dengan 0 itu artinya selalu positif atau bisa juga sama dengan 0. Itu sama halnya dengan yang sudah dibahas di awal tadi. Jadi contoh misalnya nilai mutlak 5 nilainya sama dengan 5 positif. Atau nilai mutlak 10 sama dengan 10 positif. Ya, hasilnya selalu positif. Kemudian nilai mutlak dari negatif 3 juga 3 positif. Jadi nilai mutlak dari negatif, bilangan negatif 3 hasilnya positif 3 atau 3. Nah, nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Nilai mutlak dari negatif 8 sama dengan 8. Ya. Jadi nilai mutlak dari sembarang bilangan berapapun itu, mau positif mau negatif atau 0, hasilnya pasti selalu lebih dari atau sama dengan 0, atau sederhananya kita katakan hasilnya selalu bernilai positif atau 0. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau dari sifat ini semua nilai mutlak itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau misalnya saya punya satu pertanyaan, misalnya nilai mutlak X sama dengan negatif 2. Nah, kira-kira nilai X berapa? Artinya kita harus cari bilangan berapa yang hasil mutlaknya atau nilai mutlaknya itu sama dengan negatif 2. Nah, coba kalian cari, kira-kira ada tidak bilangan X yang dimaksud? Nah, jawabannya tidak. Karena dari sifat ini kita tahu bahwa semua nilai mutlak dari bilangan berapapun, baik positif, negatif, atau 0, hasilnya itu selalu positif atau 0. Jadi dengan demikian tidak ada nilai mutlak dari bilangan sesuatu bilangan yang hasilnya negatif. Nah, untuk sifat yang kedua. Sifat yang kedua, nilai mutlak negatif A sama dengan nilai mutlak A. Nah, di sini adalah kesamaan dari nilai mutlak dari dua bilangan yang saling berlawanan. Nah, kalau kita lihat negatif A di ruas kiri, negatif A di ruas kanan itu A. Nah, A dan negatif A ini adalah dua bilangan yang saling berlawanan tanda. Jadi misalnya 5 dan negatif 5, atau 10 dan negatif 10, itu dua bilangan yang saling berlawanan tanda. Nah, sifat kedua bilang nilai mutlak dari dua bilangan yang berlawanan tanda itu nilainya sama. Karena dibilang nilai mutlak negatif A sama dengan nilai mutlak A. Nah, contohnya misalnya kita mau lihat nilai mutlak dari 3 dan negatif 3. Ya. 3 lawannya negatif 3 atau negatif 3 lawannya 3. Dan nilai mutlaknya sama tidak? Nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Sedangkan nilai mutlak negatif 3 itu juga 3. Ya, berarti nilai mutlak 3 itu sama dengan nilai mutlak negatif 3 karena hasilnya sama-sama 3. Ya. Atau contoh lain misalnya nilai mutlak dari 7 dan negatif 7. Ya, 7 dan negatif 7 itu saling berlawanan tanda. Nah, nilai mutlak 7 sama dengan 7. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 7 sama dengan 7 juga. Ya. Berarti benar nilai mutlak dari 7 dan negatif 7, dua bilangan yang berlawanan tanda, itu nilainya sama. Nah, atau nilai mutlak dari 1/4 dan negatif 1/4. Ya, dua bilangan yang berlawanan tanda.
Nah, nilai mutlak 1/4 itu sama dengan 1/4. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 1/4 sama dengan 1/4 juga. Nah, kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, nilai mutlak dari A kali B. AB itu artinya A kali B. Jadi nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Ya. Nah, untuk sifat yang ketiga, kalau kita perhatikan di ruas kiri ini A dan B-nya terletak di dalam satu tanda mutlak. Sedangkan di ruas kanan, ini nilai mutlak dari A dan B dipisah. Jadi A dalam satu mutlak sendiri, B dalam satu tanda mutlak sendiri. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalnya tunjukkan bahwa nilai mutlak dari 5 kali 4 itu sama dengan nilai mutlak 5 kali nilai mutlak 4. Sesuai kita mengikuti sifat yang ada. Jadi 5 kali 4 itu A kali B sama dengan nilai mutlak 5 kali nilai mutlak 4. Nah, untuk sifat yang ini kita cukup menunjukkan apakah ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ya. Jadi kita bagi dua, ruas kiri, ruas kanan. Nah, kita mulai dari ruas kiri. Ruas kiri kalau di soal itu kan nilai mutlak dari 5 kali 4. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus kalikan dulu yang di dalam mutlak. Ya, jadi ada 5 kali 4. 5 kali 4 itu 20. Tanda mutlaknya masih tetap. Ya. Lalu kemudian nilai mutlak 20 itu sama dengan 20. Nah, sekarang kita pindah ke ruas kanan. Di ruas kanan itu ada nilai mutlak 5 kali nilai mutlak 4. Ini mutlaknya dipisah satu-satu. Nah, berarti ini artinya kita harus cari masing-masing. Nilai mutlak 5 sama dengan 5 dan nilai mutlak 4 sama dengan 4. Jadi kita peroleh 5 kali 4. 5 ini adalah hasil dari nilai mutlak 5, sedangkan 4 itu adalah hasil dari nilai mutlak 4. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, perhatikan hasil yang diperoleh dari kedua ruas. Ternyata ruas kiri 20, ruas kanan juga 20. Nah, berarti kita simpulkan, jadi benar, nilai mutlak dari 5 kali 4 sama dengan nilai mutlak 5 kali nilai mutlak 4. Nah, sifat yang berikut sifat keempat. Kalau yang sifat ketiga tadi pembagian, perkalian maksudnya, sekarang untuk sifat keempat ini adalah pembagian. Jadi nilai mutlak dari A per B itu artinya A bagi B, sama dengan nilai mutlak A bagi nilai mutlak B. Nah, sama dengan masih mirip dengan yang sifat ketiga tadi, tetapi operasinya ini di sini adalah pembagian. Nah, di kiri sini A bagi B-nya masih dalam satu mutlak. Sedangkan di kanan dipisah, nilai mutlak A sendiri baru dibagi dengan nilai mutlak B sendiri. Nah, kita lihat contoh. Tunjukkan bahwa nilai mutlak dari 18 per 6 itu sama dengan nilai mutlak 18 per nilai mutlak 6. Nah, sama halnya dengan yang sifat yang tadi. Kita bagi dua ruas kiri, ruas kanan. Kita mulai dari ruas kiri. Ruas kiri itu nilai mutlak dari 18 bagi 6. Nah, seperti yang tadi berarti kita harus selesaikan dulu yang dalam mutlak, yaitu 18 bagi 6. 18 bagi 6 hasilnya 3. Mutlaknya masih tetap. Nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Kita pindah ke ruas kanan. Nilai mutlaknya dipisah. Di bagian pembilang nilai mutlak 18 bagi penyebutnya nilai mutlak 6. Itu berarti kita harus hitung masing-masing nilai mutlak. Untuk pembilang nilai mutlak 18 sama dengan 18. Ya. Sedangkan untuk penyebut nilai mutlak 6 sama dengan 6. Jadi kita peroleh 18 bagi 6 sama dengan 3. Nah, sama juga ruas kiri sama dengan ruas kanan, hasilnya sama dengan 3. Jadi kita simpulkan nilai mutlak 18 per 6 sama dengan nilai mutlak 18
bagi nilai mutlak 6. Oke, untuk sifat-sifat nilai mutlak kita cukup untuk hari ini, dan kemudian untuk sifat 5, 6, dan 7, ketiga sifat ini nanti akan dijelaskan pada materi yang berikut, karena tiga sifat ini sekalian menjadi sifat dasar yang akan nantinya kita gunakan untuk materi yang berikutnya. Itu sifat kelima, itu akan kita pakai dalam materi persamaan nilai mutlak. Jadi sifat yang nanti kita pakai di persamaan nilai mutlak yaitu sifat nomor 5. Jadi nanti materi yang berikut baru kemudian akan dijelaskan sifat 5, dan untuk sifat 6 dan sifat ke-7 itu akan masuk pada pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi sifat 5, 6, dan 7 nanti kita masuk ke materi persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak, baru kemudian dijelaskan sekaligus. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi hari ini. Kalian boleh mencari lagi soal-soal tentang sifat-sifat nilai mutlak, dan kalian boleh menerapkan sifat-sifat yang ada pada soal-soal yang kalian temukan.